Halo Fitmania, kita akan membahas tentang berat badan. Ternyata berat badan adalah berat kotor tubuh. Loh, kenapa bisa begitu? Kalau berat badan adalah berat kotor, berarti ada berat bersih dong. Kepingin tahu nggak gimana caranya menghitung berat bersih? Anda penasaran? Yuk kita simak. Saya Jopo Afu bersama Binaraganet. Ya, biasa dipanggil nama saya JP, Joe, atau JP. Selama ini dunia kita selalu berpusat pada timbangan berat badan. Ya, persepsi kita selalu mengacu pada asumsi yang kita ciptakan sendiri. Misalnya nih ya, kepingin badannya berisi, tapi berat naik dianggap ototnya naik, berat turun dianggap otot yang turun. Ya, sedangkan orang-orang yang kepingin badannya ramping, berat naik dianggap lemaknya naik. Ya, berat yang turun dianggap lemaknya yang turun. Nah ini padahal ini adalah asumsi yang kita ciptakan sendiri, karena kita tidak tahu berat naik turun itu apanya yang naik dan apa yang turun. Ya, padahal yang kita timbang itu adalah berat kotor tubuh. Jadi dalam dunia makanan dan industri pun kita juga mengenal dua jenis berat, yaitu berat kotor disebut dengan gross weight dan berat bersih disebut dengan net weight. Bahkan dunia kerja dan usaha ada juga penghasilan kotor, penghasilan bersih, ya. Kalau tubuh kita ada berat kotor, berarti ada berat bersih dong, bro. Nah, berat bersih tubuh kita biasa dikenal dengan nama bobot murni, ya. Jadi, bobot murni bahasa Inggrisnya istilah kerennya itu adalah lean body mass atau LBM. Atau disebut dengan fat free mass atau FFM. Jadi, berat bersih artinya berat badan tanpa lemak, ya. Lalu untuk apa kita perlu tahu berat kotor dan berat bersih? Jadi bila berat kotor yang naik turun, kita tidak tahu yang naik turun itu lemak atau otot. Sedangkan kalau berat bersih yang naik, kita sudah pasti tahu itu adalah yang naik adalah otot. Jadi di dalam tubuh ada 5 komposisi tubuh sebagai pemegang saham terbesar. Itu ada air, organ, tulang, otot, dan lemak. Ya. Jadi kita bisa lihat peran masing-masing di dalam tubuh apa saja, ya. Loh, kenapa nggak sekalian mengukur berat otot kita, bro? Karena sampai sekarang belum ada alat yang bisa mengukur berat otot kecuali DEXA scan. Ya, DEXA scan ini singkatan dari Dual Energy X-ray Absorptiometry. Jadi DEXA scan ini bisa digunakan di dalam rumah sakit menggunakan alat radiasi X-ray yang memindai, men-scan tubuh kita dengan X-ray tadi, sinar radiasi X-ray. Dan ini seperti ini gambarnya nih. Yang kuning ini adalah lemak, dan yang biru itu adalah tulang, dan merah itu adalah otot kita. Ya, oke. Lah, alat digital yang sering dipakai fitness itu untuk mengukur apa dong? Alat digital itu untuk mengukur dengan menggunakan listrik daya rendah dan dialirkan melalui 2 telapak tangan kita. Jadi mengalir dari telapak kiri ke kanan atau kanan ke kiri, saya kurang tahu, tapi ya kurang lebih seperti itu. Lalu itu akan apabila lemak itu adalah bersifat insulator atau penghambat, dan sedangkan otot, organ, dan air itu sebagai konduktor atau sebagai penghantar listrik. Jadi alat digital ini bisa disebut dengan bioelectrical impedance analysis atau disebut BIA atau BIA, ya. Jadi alat ini dipegang dan mengalirkan listrik dari kita nggak akan merasakan listriknya, tapi ini hanya untuk mengukur penghambat dan penghantar di dalam tubuh kita. Jadi alat digital hanya bisa tahu kisaran jumlah lemak tubuh, ya. Jadi berat badan yang dikurangi dengan berat lemak, itulah yang disebut dengan hasil angka yang disebut dengan berat bersih. Yang perlu kita fokuskan adalah menjaga berat bersih kita tetap sama atau bertambah selama menjalankan diet. Apapun itu, dietnya cutting ataupun bulking. Terus caranya gimana? Ada contohnya nggak? Yuk, mari kita monggo berikan komentar di bawah. Ya, semoga ini bermanfaat. Setujukah Anda bahwa investasi yang terbaik adalah investasi terhadap diri kita sendiri? Karena kita yang menikmatinya. Kita tidak mungkin membayar orang melakukan push up, pull up, squat, tapi kita yang mendapatkan ototnya. Jadi kita yang harus melakukan kepada diri kita sendiri. Memang kesehatan bukanlah segala-galanya, tapi tanpa kesehatan segala-galanya tidak berarti. Selain itu, kekuatan dan kesehatan mental kita ternyata dipengaruhi oleh kekuatan fisik tubuh. Jadi kita harus melatih fisik kita
supaya kita bisa mengatasi segala masalah dan tantangan dalam hidup kita. Saya Joko Ampu bersama Binaraga.net. Kami mengajak Anda membangun generasi baru yang lebih cerdas, fit, dan tangguh. Di Binaraga.net, kami selalu percaya bahwa setiap orang pasti bisa memiliki tubuh yang ideal dan sehat. Dengan subscribe, like, dan share video ini, Anda turut membantu membangun Indonesia sehat dan kuat. Salam Jelas Fitness, saya JP.